Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Aditya Sukma. Saya dari Universitas Samratulangi. Di sini saya telah mengikuti mata kuliah Public Speaking di salah satu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bersama saya Agustia Handayani dari Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan membahas mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus. Isu kekerasan seksual di bidang akademik mencuat karena banyaknya kasus yang terungkap ke ranah publik. Namun sayangnya masih minim sekali penanganan atau pelaporan dari kasus kekerasan seksual di ranah akademik. Kasus kekerasan seksual di dunia akademik seringkali menjadi kasus yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa dalam kampus menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban. Selain itu, faktor yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan merilis 15 jenis yang dimaksud kekerasan seksual, di antaranya yang pertama ada perkosaan, yang kedua adalah intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, yang ketiga pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, lalu selanjutnya ada perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, selanjutnya ada prostitusi paksa, selanjutnya ada perbudakan seksual, lalu ada pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, selanjutnya ada pemaksaan kehamilan dan pemaksaan aborsi. Yang ke-11 ada pemaksaan kontrasepsi, lalu ada penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi. Kasus kekerasan di dalam ranah kampus membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya. Dalam melihat kasus kekerasan seksual di kampus, bagaimana relasi kekuasaan yang terbangun oleh dosen dan mahasiswa dapat melihat keterhubungan antara kekerasan dengan cara mahasiswa menanggapi kekerasan yang terjalin antara keduanya. Posisi dosen yang dalam pandangan relasi kuasa memiliki power yang besar, terutama dalam hal pengetahuan dan secara terstruktur. Terlanggengkan oleh lingkungan kampus dapat menunjukkan adanya alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah kampus sudah menjadi rahasia umum. Namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimnya terjadi konsensus dari peristiwa yang telah terjadi. Hanya saja peran dosen dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkaran kampus, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di luar kampus. Melekatnya peran tersebut menjadi alasan kenapa kekerasan sering kali terjadi di luar kampus sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap melanggengkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum dosen kepada mahasiswa di luar wilayah kampus karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan kampus. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspor oleh publik. Kerentanan ini tidak dapat disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.